Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Ketemu lagi nih bersama Kak Greta dalam acara kesayangan kita, Aku Suka Tuhan Yesus. Yeay! Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Of course. Nah adik-adik, kakak mau cerita nih. Nuri kesal sekali karena gambar puzzle wajahnya di dinding sekolah minggu rusak. Dia menuduh Mungci yang melakukan perusakan itu karena ada bukti tangannya sedang sakit. Nuri dan Mungci sama-sama marah dan menjadi musuhan. Pada akhirnya mereka bisa berdamai setelah berjalan jauh bersama. Tetapi siapakah pelaku yang merusak gambar puzzle wajah Nuri ya? Nah, nanti setelah adik-adik melihat kisahnya, Kak Greta ada 2 pertanyaan buat adik-adik. Dan adik-adik bisa mendapatkan hadiah yang menarik setelah adik-adik menjawab pertanyaan Kak Greta. Nih, pertanyaannya yang pertama, bolehkah kita menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa ada buktinya yang akurat? Pertanyaan kedua, akibat tuduh tidak jujur, siapakah yang dirugikan? Jika adik-adik ingin segera menjawab, tulis saja ya di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube CKN TV Indonesia. Yuk ajak mama, papa, kakak, atau abang, oma, atau opa untuk bantu adik-adik menjawab pertanyaan kakak tadi. Dan jika adik-adik yang terpilih menjadi pemenang, maka adik-adik akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik di tiap akhir bulannya. Wow, serunya jika nanti jadi pemenang. Nah adik-adik sudah mau lihat ceritanya belum? Pasti penasaran kan? Udah yuk langsung kita saksikan bersama-sama Aku Suka Tuhan Yesus. Mencintai dan melihat dengan mata iman. Aduh. Apa ini? Siapa yang bercanda seperti ini sih? Nuri, kenapa? Coba lihat, siapa yang mengambil potongan wajahku? Masa sih? Barangkali jatuh. Aku takut potongan-potongannya lepas, jadi aku tempel dengan lem kayu. Oh ya? Coba lihat, untuk melepas bagian wajahku, ada goresan di potongan sebelahnya. Pesta selamat datang sudah dekat. Foto untuk dipamerkan jadi begini. Bagaimana ini? Siapa yang melakukan ini? Awas kalau tertangkap. Aduh, kukuku terkelupas. Sakit sekali. Hey friend, what are you doing now? Tadi beli plester, kukuku terkelupas. Oh yeah? Itu pasti sakit sekali. Iya, nanti juga sembuh. Kamu mau ke gereja untuk mempersiapkan pesta selamat datang? Tentu saja. Hari ini kan mau buat makanan, pasti tangan banyak bergerak. Tanganku kan begini. Tolong sampaikan ya, aku tidak bisa datang. Oke. Terima kasih. Pada pesta selamat datang sebelumnya, Suji putri penginjil di Afrika tidak bisa datang. Kali ini sehubungan dengan hari raya, semua bisa datang. Senang sekali bisa bertemu. Sudah pasti dia, tidak ada orang lain yang melakukannya. Kenapa kamu mencurigai dia? Dalam persiapan pesta selamat datang, aku kan ketuanya. Ada teman yang selalu tidak setuju dalam segala hal. Nah, kali ini ada bagusnya membuat topoki. Bagaimana pendapat kalian? Pedas sekali. Aku tidak suka pedas. Nanti aku minta tolong pada pelayan agar dibuatkan tidak terlalu pedas. Pantes saja disebut Ratu Topoki. Teman yang sudah 1 tahun tidak ketemu hanya dikasih topoki saja. Hanya? Kamu tahu berapa biaya untuk
Poki. Lagi pula, Suji sudah lama tinggal di Afrika. Mungkin dia sudah tidak suka lagi makanan pedas. Apa? Suji? Wow, hentikan. Kalau begini terus bisa berkelahi. Soal menu nanti dipikirkan lagi ya. Seharusnya sih tanya dulu kepadaku. Aku kan sudah berpengalaman. Apa? Sudah pasti Mungci yang lakukan itu. Jangan mencurigai sembarangan. Setauku cuma dia. Saat aku mengajukan untuk pasang puzzle di lobi, aku ingin pajang puzzle di sini 1.200 buah. Puzzle, cuma puzzle. Kenapa? Lucu. Bukan begitu. Lakukan saja seperti yang sudah kulakukan dulu. Pesta es krim. Itu yang paling sip. Suji juga pasti suka kok. Kamu datang untuk membantu atau menghalangiku sih? Coba kamu ingat-ingat lagi. Saat aku menjadi ketua persiapan, kamu juga menentang terus kok. Aku juga boleh dong. Aduh, coba lihat tuh kelakuannya. Hentikan, sudah. Jika diingat-ingat jadi semakin jelas. Yang merusak puzzle di lobi menurutku pasti Mungci. Dia itu kan membenciku. Belum pasti juga. Jangan asal curiga. Hey, friend. Ada Charles. Saat melewati lobi, aku melihat potongan puzzle-nya jatuh. Dan itu wajah Nuri. Mungci tangannya sakit. Dia bilang hari ini tidak bisa datang. Apa? Tangannya sakit? Iya. Bagaimana sakitnya? Kuku tangannya terkelupas. Pasti itu sakit sekali. Sudah pasti. Pelakunya pasti Mungci. Mungci, awas ya kamu. Samongci, cepat keluar. Cepat. Linuri, kamu kenapa? Kenapa tekan bel seperti itu? Supaya kamu cepat keluar. Aku sudah pesan ke Charles, tidak bisa datang hari ini. Aku sudah dengar. Tanganmu terluka kan? Bagaimana terlukanya? Kenapa harus aku ceritakan? Kamu yang hilangkan puzzle di lobi kan? Bukan. Apanya yang bukan? Kalau bukan kamu siapa lagi? Aku tidak pernah melakukan hal itu. Kalau begitu, kenapa tanganmu terluka? Coba ceritakan. Itu tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa? Kan tanganmu yang terluka. Tidak bisa kuceritakan. Ayo, ceritakan. Ayo, ceritakan. Aduh, tidak bisa. Apa mereka berkelahi ya? Tidak boleh. Harus segera dipindahkan ke jalan kesunyian. Jalan kesunyian. Dari sini sampai akhir jalan kesunyian berjarak 4 km. Berdua bergandeng tangan dan sambil berjalan tidak boleh berkata-kata apapun. Tidak boleh berkata-kata dan harus berpegangan tangan. Ketika masuk ke jalan ini, tidak bisa berpaling lagi. Jika berkata-kata, mulai dari titik awal lagi. Apa? Kok ada hal seperti ini? Aku jalan dengan kamu 4 kilometer, gandengan tangan lagi. Tidak mau. Pikiranku juga sama. Dari sekarang selama 10 detik ke depan, jika tidak dilakukan, jalan yang harus kalian jalani akan jadi lebih panjang lagi. Ayo, cepat. Ayo, cepat 5, pegangan. 4, 3, 2, 1. Sebel. Apakah ada hal yang lebih melelahkan selain jalan bergandengan dengan orang yang kubenci? Jika aku cerita tentang tanganku yang sakit ini, Nuri pasti akan mengadukan ke ibuku. Aduh. Mungci bilang bukan dia. Sepertinya tidak berbohong. Jadi siapa ya? Mungkin menurut Nuri, aku sungguh keterlaluan. Tapi saat aku menjadi ketua, dia juga sering menentangku kok. Dan itu kenyataan. Tinggal 1 kilometer lagi. Luka di tangannya bagaimana ya? Kalau jalan jauh, Nuri pasti lelah. Kasihan juga ya. Sudah hampir sampai.
Nuri pasti lelah. Sudah sampai. Luka di tangannya bagaimana ya? Sudah berhasil melewati jalan kesunyian dengan baik. Silahkan keluar melalui pintu iman yang terlihat sekarang. Sekarang sudah boleh bicara ya? Mungkin. Kakimu tidak apa-apa. Pasti lelah, kan habis jalan jauh. Tidak apa-apa. Kalau kamu bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Sekarang caranya keluar bagaimana? Saudara sekalian jemaat gereja Filipi yang terkasih, dengan kasih Allah yang tidak akan berubah, saya juga akan mengasihi saudara sekalian. Saat pertama kali saya ke Filipi, dengan harapan bertemu Allah, saya senang sekali bertemu Lydia dan keluarganya. Lalu mereka mau mendengarkan firman Allah dan menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Lydia juga menawarkan untuk menumpang di rumahnya. Betapa senangnya. Saat menginjili, bertemu perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung berhasil diusir, membuat majikan perempuan itu marah, memasukkan kami ke dalam penjara. Di penjara pada akhirnya menyadarkan kepala penjara dan keluarga untuk percaya Tuhan. Apapun orang dunia katakan bahwa mata iman akan meyakinkan kita. Tidak boleh putus asa, tidak goyah ketika melihat orang-orang gereja Filipi yang hanya percaya kepada Allah saja. Di dalam hati saya penuh syukur dan pujian. Jika melihat dengan iman seperti ini, semakin mencintai. Sekali lagi, bersatu hati di dalam Allah ada kedamaian. Setelah mendengar surat Paulus, aku teringat tidak membantu kamu dan aku menyesal. Kalau diingat-ingat, aku juga seperti itu. Lalu tangan ini terluka karena aku bolos les untuk main game. Aku tidak mau ibuku tahu, jadi aku tidak bercerita. Oh, begitu. Aku tidak tahu dan sembarangan curiga. Maaf ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya sudah, ayo cepat keluar dari sini. Iya, ayo. Kita keluar dari sini. Kenapa belum datang ya? Nuri, Mungci. Kok bisa ada lagi? Sebenarnya. Bagaimana ini? Harusnya bilang saja terus terang. Iya. Karena hal itu, jadi aku yang dituduh. Maaf ya Mungci. Aku tidak ingin membuat Nuri kecewa. Jika di dalam kita ada hati Allah, hal seperti ini tidak menjadi masalah. Iya, benar. Sekarang juga, mari kita gunakan mata iman sampai selamanya. Nuri, mulai sekarang aku tidak akan berselisih paham dan akan selalu membantumu. Aku juga. Terima kasih, teman-teman. Mengagumkan ya hati Mungci, bisa begitu sabar dan mau memaafkan Tudol. Setelah tahu ternyata Tudol pelaku sebenarnya yang merusak puzzle gambar Nuri, sehingga semua bisa berdamai dan tidak menjadi sakit hati. Adik-adik, Kak Greta akan memberikan kesimpulan dari kisah yang tadi ya. Yang pertama, kita harus selalu jujur. Karena kalau kita tidak jujur, kita dapat merugikan orang lain atau menambah masalah yang baru lagi. Yang kedua, jika kita mengalami suatu masalah, kita harus bisa mengontrol emosi dan tidak menyakiti perasaan orang lain sebelum jelas semua masalahnya. Berdoa meminta tuntunan Tuhan untuk diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah adik-adik, ingat ya pertanyaan kakak tadi di awal, dijawab ya di kolom komentar di bawah ini di CGN TV Indonesia.
Yuk adik-adik minta tolong sama papa atau mama untuk bantu adik-adik jawab pertanyaan Kak Greta tadi ya. Seandainya adik-adik yang jadi pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik banget di tiap akhir bulannya. Sudah pasti hadiahnya keren-keren banget loh adik-adik. Tuhan Yesus mencintai adik-adik selama-lamanya. Haleluya. Saksikan terus Aku Suka Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Dadah adik-adik.